Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Nah teman-teman, pada malam hari ini saya akan memberikan informasi tambahan terkait dengan data apa saja yang teman-teman perlu siapkan untuk melakukan atau mengikuti pendataan tenaga honorer ya, dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan tes P3K di tahun 2022 ini ya. Nah, teman-teman, tadi siang baru saja di dinas tempat saya bekerja, di OPD saya tempat saya bekerja, itu dilakukan sosialisasi terkait dengan proses pendataan tenaga honorer. Linknya non-asn. Ada di grup. sulselprof.go.id. Ada di grup. Boleh. Nanti saya. Adapun berkas-berkas yang perlu dipersiapkan ya, kalau di tempat saya yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan ya. Ini saya tidak tahu di OPD lain. Ini ada di OPD PUTR ya. Entah kalau di tempat lain, harusnya sih sama karena satu provinsi ya, yaitu satu instansi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Entah kalau di luar Sulawesi Selatan ya, seperti itu. Tapi saya yakin ya teman-teman, kalau toh pun berbeda tidak terlalu banyak perbedaannya, karena memang nanti pada saat penginputan, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu akan menggunakan aplikasi dari BKN. Jadi harusnya berlaku secara nasional. Nah, di tiap provinsi pasti sudah mendapatkan briefing informasi dari pihak BKN atau Kemenpan RB secara langsung, dan itu dituangkan dan disosialisasikan kepada seluruh tenaga honorer di seluruh Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang daerahnya belum melakukan sosialisasi ke tenaga honorer, ini ada 9 berkas checklist ya, berbeda dengan yang kemarin yang muncul. Ini yang saya bagikan sebelumnya. Nah, ini adalah fix yang disosialisasikan oleh bagian kepegawaian kepada teman-teman honorer di tempat saya bertugas ya. Kita simak apa saja ya teman-teman. Nih, yang pertama, nanti juga kita akan bahas terkait dengan isi aplikasi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ya. Ya, pasti juga nanti di daerah-daerah teman-teman masing-masing pasti akan ada pengisian seperti ini. Di setiap instansi pasti berbeda, tapi tidak apa-apa teman-teman nonton video ini sebagai bahan acuan, mempersiapkan diri. Kalau memang belum ada sosialisasi, persiapkan diri berkas-berkasnya dengan cara melihat berkas-berkas yang ada dari daerah lain. Tentu ada perbedaan ya, sekali lagi saya sampaikan, tentu ada perbedaan, tetapi bisa jadi tolak ukur ya. Nah, kita bahas ya 9 berkas yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama, teman-teman, yang perlu dipersiapkan ya, jelas adalah fotokopi KTP ya. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga, fotokopi ijazah mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3 kalau ada ya, seperti itu. Ini sekali lagi saya sampaikan, ini di Provinsi Sulawesi Selatan. Entah nanti kalau di tempat teman-teman, tapi silakan dipersiapkan diri saja. Nah, selanjutnya yang keempat, itu ada fotokopi SK. Kalau teman-teman bertugas selama 15 tahun, ya ada 15 fotokopi SK yang teman-teman perlu persiapkan. Itu fotokopi kartu peserta K2 ya. Ini yang ke-6 dan yang ke-7 kosong ya. Saya tidak tahu isinya apa, tapi filenya memang seperti itu. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut saya tulis di kolom komentar. Terus yang ke-8 yaitu fotokopi laporan kinerja tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya yaitu fotokopi SPK tahun 2021 dan 2022. Ini adalah data-data yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman kita tenaga honorer yang mau ikut pendataan di Pemprov Sulawesi Selatan ya. Tidak apa-apa, sekaligus saya bantu untuk sosialisasi di teman-teman untuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini adalah dokumen yang perlu teman-teman persiapkan.
Adapun ya, yang perlu teman-teman ketahui untuk teman-teman di Pemprov Sulawesi Selatan itu dikumpul dalam bentuk hard copy, di mana untuk yang ijazah terakhir SK-nya adalah SMA atau D3 itu dikumpul menggunakan dengan map merah, sedangkan S1 itu menggunakan map biru, sedangkan outsourcing dikumpulkan dengan menggunakan map hijau. Ini tidak apa-apa, sekaligus saya bantu untuk teman-teman di Sulawesi Selatan, saya bantu untuk sosialisasikan ya. Seperti itu teman-teman. OPD PUTR, karena ternyata di OPD lain ada yang tidak dikumpul berkasnya seperti ini ya. Ada yang bertanya tadi siang, katanya di OPD lain tidak seperti itu, kenapa di OPD PUTR harus dikumpulkan berkas hard copy ya. Karena teman-teman alasannya kalau di dinas lain atau OPD lain itu mungkin tenaga honorernya cuman sekitar 100-an orang, sedangkan di PUTR itu hampir mencapai 500 atau 1000 orang ya kalau tidak salah ya, seperti itu se-Sulawesi Selatan ya. Jadi untuk meminimalisir kesalahan, dilakukanlah pengumpulan data dan pembuatan checklist seperti ini, agar pada saat penginputan di aplikasi yang sudah dibuat ini di Pemprov Sulawesi Selatan itu tidak salah, karena salah NIP, salah nama satu huruf saja itu bisa panjang urusannya teman-teman. Nah seperti itu. Ini saya akan coba bukakan aplikasi ini, website ini untuk teman-teman Sulawesi Selatan. Silakan juga disimak untuk teman-teman daerah lain, mungkin nanti ada yang sama, jadi bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang ya. Nah teman-teman, tadi saya coba untuk login di website ini, tapi sepertinya ada gangguan. Makanya untuk kali ini saya tidak bisa login. Saya coba tanya ke teman saya apakah memang seperti itu, dan ternyata benar pada malam hari ini sepertinya gangguan dan tidak bisa login. Teman-teman saya yang lain juga yang mencoba itu tidak bisa login ya. Nanti kita bahas atau buatkan video tersendiri sekaligus membantu teman-teman di Provinsi Sulawesi Selatan yang bertugas di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan sosialisasi. Kalau ada yang salah dari penyampaian saya, mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.